kok bisa jadi Oneng sih Mbak? Sama karena bakat ya. Oh, bakat. Bakatku butuh karena kebutuhan juga semuanya. Bakatnya adalah butuh Jadi, duit pemirsa. Jadi untungnya ibuku juga melatih aku untuk punya komitmen karena udah hidup kayak gini, lu nggak punya komitmen, lu nggak punya loyalitas, udah deh. Amsyong deh berantakan. Jadi dulu ketika kemudian tapi aku udah cerita dulu satu. Boleh. Apa tuh? Ibuku meninggal. Terus aku terpukul banget karena kita tuh meskipun dia tinggal di Garut, aku udah di kuliah di Jakarta gitu. Kita selalu teleponan tiap hari, dia support banget. Aku kehilangan banget, aku nggak kerja 2 tahun gitu, aku berhenti semua syuting, benar-benar makan tabungan aja. Suatu hari aku kehabisan uang padahal udah harus bayar kos gitu. Terus akhirnya aku berdoa, ya Allah kasihlah untuk bayar kos sebulan aja sama makan sebulan. Tiba-tiba ada orang dateng nawarin main komedi. Itulah awal mulanya ya. Namanya 30 meter sama Komeng. Oke. Di salah satu stasiun TV swasta. Iya. Ya, nggak tahu pernah lihat atau enggak. Nah, bayarannya waktu itu pertama itu pas banget buat bayar kos sebulan dan makan sebulan. Terus aku gini, ya Allah, tahu mau dikabulin mah gue mintanya rumah gitu sama mobil. Dia suka gitu. Tapi kan ada yang bilang Tuhan itu memberikan cukup. Bener. Nah ini penting juga. Bener-bener. Mayan mengingatkan aku pada salah satu semboyan hidupku bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan semua yang kamu inginkan, tapi pasti akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Ya. Tepuk tangan dong. Bener nggak? Bener. Bener. Ya. Meskipun aku menginginkan ada suami, tapi mungkin Tuhan bilang lu belum butuh. Oh, belum butuh. Menghibur diri. Si Oneng ini gimana berarti ceritanya? Nah, abis itu mulai main komedi kan, itu akhirnya jadi komedian dan aku seneng banget di situ belajar bareng sama Mas Komeng. Jadi Komeng tuh bestie aku. Kemudian Bang Dery 4 Sekawan, teman-teman 4 Sekawan dulu ada juga Mas Butet. Kita akhirnya main panjang di namanya Pasar Rakyat 76. Oh iya. Ya, panjang banget di situ kayak sketsa gitu sama Mas Jaduk Ferianto sama naskahnya Agus Nur dan sebagainya. Akhirnya kemudian ada yang mau bikin sinetron komedi satir begitu dan dia salah satu penulis utamanya adalah orang Inggris ya. Produsernya orang Amerika gitu, tapi timnya semua mereka kolab dengan penulis-penulis Indonesia yang luar biasa. Salah satunya sekarang adalah Mas Aris Nugraha yang kayak sinetron preman pensiun segala macam kayak gitu. Nah, dia nyari yang untuk perannya kayak gini. Waktu itu ibunya udah dapat mereka, Ibu Nani Wijaya, tapi anaknya ini tadinya maunya anaknya Bu Nani. Cahya Kamila gitu, tapi Cahya terlalu cerdas. Ya. Nah, aku tuh naik Metro Mini awalnya waktu casting dan aku setiap peran aku selalu minta di casting takut nggak cocok ya. Nah kemudian di casting bolak-balik waktu itu, tapi ini perannya jadi orang Oon alias Dongo gitu. Dalam hati gue nggak apa-apa lah, yang penting gue hidup. Dongo deh gitu ya. Yang penting berkarya ya kan. Yang penting cari uang karena karya ya. Nah udah akhirnya bolak-balik segala macam gitu. Bang Mat Solar waktu itu masih jadi pengemudi taksi, presiden taksi itu. Ya kayak gitu. Jadi kadang kalau pulang syuting juga dianterin sama dia gitu. Pokoknya itu castingnya 4-5 kali lah. Dan sebenarnya kekuatannya itu adalah pada naskah. Naskahnya itu matang banget. Kita nggak boleh improv. Yang salah loh, nggak boleh improv. Nggak boleh improv, itu benar-benar naskah dan setiap segmen itu dikasih noktah titik hitam untuk kita jeda.
Karena kelucuan setiap segmen sudah mereka hitung, mereka punya kurang lebih 80 track ketawa yang ada prosentase kelucuannya. Wow. Lucu 100%, ketawanya kayak gimana. Lucu yang misalnya lucu yang cuma 5% gitu, kayak mukanya gempur, nah itu ketawanya juga itu ada ukurannya. Asik. Kayak gitu. Jadi itu benar-benar nggak boleh, kalau diimprove kan itu ngerusak bangun cerita. Iya, Jadi betul. benar-benar aku sih salut sama para penulis naskahnya, Bang Rizal segala macam yang ada di situ. Nah, sehingga karena itu butuh konsentrasi berat, kemudian aku nggak ngambil sinetron lain. Oke. Kurang lebih 5 tahun dan dilanjutkan 2 tahun dengan Salon Oneng 7 tahun itu benar-benar hanya satu sinetron, karena itu butuh konsentrasi, daya hafal sambil gerak segala macam, itu kan itu nggak gampang gitu. Kayak gitu. Tapi aku takut Oon beneran. Jadi akhirnya pada saat syuting Bajai Bajuri itu kan dia di lokasi ya, di studio gitu, 80% kurang lebih indoor, outdoornya 20%. Pada saat itulah aku memutuskan untuk ambil S2. Oh, Jadi aku nyelesain oke. tesisku yang soal banalitas kejahatan, yang membandingkan model kekerasan, aku neliti soal Hitler. Nah itu di setnya Bajai Bajuri. Wih. Aku ngetik sambil nungguin bagianku gitu. Daripada gua on permanen. Iya bener. Bener nggak? Mendingan temporer ya kan? Iya kan, takut juga. Iya bener. Habis gitu. Kak, itu aja kadang-kadang di kampus itu dosen ngomong apa ya dia ya gitu loh. Bener, Kebawa karena di berarti. set itu kan kita syutingnya weekdays. Hari kerja gitu, dan itu di set nggak boleh dipanggil nama beneran, harus nama peran. Oke. Oneng, Bajuri, Emak, Ucup, Ucup. Pohindun, Pohindun, Pominah heeh. gitu. Bayangin kalau kita nggak ada aktivitas lain di dalam set. Ya udah. Dong, beneran. Jadilah Oneng. Aku tuh yang paling aku inget dan betapa hatiku, betapa aku ini bener-bener melekat sebagai orang teroon gitu ya. Jadi aku cuma ngambil program lain adalah Good Morning Indonesia di salah satu TV swasta tendian deh kayaknya itu. bersama Ferdi Hasan. Itu juga 5 tahunan. Nah kemudian kita wawancara ke Panti Waras, ya kan? Tahu kan Panti Waras? Kamu kan pernah dulu dirawat di situ. Iya, 2 tahun Ketemu Mbak. ya. Iya, 2 tahun. Nah terus habis gitu ada salah satu pasien terus dari jauh, "Hai Mbak, apa kabar?" gitu. Wih, kok dia kenal gue? Emang kamu kenal aku gitu? Ya kenal lah. Emang siapa? Mbak kan orang teroon se-Indonesia. Ya, wow. Prestasi. Tepuk tangan dulu. Jangan gitu. Aduh, tersentuh banget gak sih? Iya bener. Tersentuh sampai turun peranakan. Turun Ya bro Allah. gue rasa. langsung itu aku langsung terpukul dan terpuruk banget ya Oke. betapa berhasilnya. Ya. Makanya harus S2 Mbak. Ya makanya disitulah nggak bisa kayak gini. Terus gue Oke. on beneran ini bagaimana? Ya kan? Iya bener. Serem Selesainya ya. tuh ketika syuting Bajai Bajuri S2 aku. Oke, ada hikmah ya di balik Ada hikmah. keonan itu. Oke, Mbak Rika, Oneng ini adalah salah satu karakter yang ikonis dan legendaris, sama kayak Mak Lampir. Kalau ada perempuan judes, julid, panggilannya, tuh si Mak Lampir datang tuh. Nah, kalau ada orang, mohon maaf nih, nggak cerdas, lemot, panggilannya, Oneng gitu. Dalam kacamata puas. keaktrisan seorang. Puas tuh ya. Lagi, ulangi. Dasar Oneng lu, Nah, gitu. ya. Jadi pemirsa kalau mau tahu siapa yang kujumpai di Panti Waras itu, inilah orangnya. Nah, sudah lulus setelah 2 tahun berkarir di sana. Jadi Kenapa? Mbak, dari kacamata keaktoran atau keaktrisan, emang Oneng tuh beneran bego atau jangan-jangan masyarakat atau Enggak, pemirsa emang salah dia persepsi? karakternya kayak gitu, dan itu membangun karakter yang matang. Mereka research semua karakter tokoh di sinetron itu adalah hasil research. Mereka benar-benar research lapangan, mereka benar-benar bikin akar keluarga dan sebagainya, sehingga nggak mungkin orang dengan si One yang Oon gitu, terus di episode ke-50 jadi pintar, itu nggak mungkin. Ya kan? Ya kan? Nggak Iya mungkin bener, kan? nggak mungkin. Nah, tapi kan kadang di sinetron Indonesia terjadi
Iya kan? Iya benar. Nah, kalau di situ nggak bisa, lu on ya lu Oke. on aja. Lu nerima nggak gitu. Tapi bukan berarti itu sinetron yang gampang seperti aku ceritain tadi. Itu scripted banget, nggak boleh improv. Dengan kata lain bahwa banyak orang pintar, banyak orang, ulangi ya. Oke. Banyak orang on, tapi pengen kelihatan pintar. Tapi hanya orang pintar yang bisa meranin si Oneng. Diulang ya, S2, oke? Menghibur. Tetap aja teron se-Indonesia ya. Tapi hikmahnya apa? Apa tuh? Itu tadi kenapa bisa kepilih 4 kali. Oh, Aku curiganya I see. juga sebenarnya karena orang kesian. Kesian nih si Oneng, diomelin mulu sama emak, lakinya begitu Bang Juri, ya kan? Belum lagi tetangganya, waalaikumsalam semua. Soalnya pernah lagi aku ketemu warga, terus tiba aku nerangin serius kayak tadi BPJS bla 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 gitu. Silakan Bu, ada yang mau tanya gitu. Terus saya, Bu boleh saya tanya? Ya boleh Bu. Bu, kenapa sih kalau motong nggak pernah selesai? Maaf. Apaan ya? Gitu. Apa ya maksudnya? Ternyata si Oneng itu kalau motong rambut kan nggak pernah selesai. Oh iya. Kan cuma adegan sebenarnya. Tapi mereka tuh kayak Nggak tuntas gitu. ya kayak maksudnya sampai detail tahu kayak gitu. Oke. Mungkin gara-gara si Oneng juga aku dipilih. Hmm. Bener, terima kasih Oneng.